보고 싶었어. 이제 여기 오지 마. Sohyun dihukum 10 tahun penjara setelah menabrak Jiwon. Suho sedih melihat istrinya dan bertekad membebaskan Sohyun. Saat Suho membawakan berita tentang Sohyun, ia tak kuasa membacanya. Lalu Suho pun bicara saat live, jika apa yang dilakukan Sohyun tak sepenuhnya salah. Produser berita kaget mendengar ucapan Suho dan langsung memecat Suho. Setelah itu, Sohyun dibawa ke penjara dan tinggal bersama napi lainnya. Keesokannya, polisi memberikan surat milik para napi, termasuk Sohyun, dari para penggemarnya. Saat Suho mengunjungi Sohyun, Sohyun menolak menemuinya. Lalu, polisi memberikan berkas Suho pada Sohyun. Berkas itu berisi petisi dari pendukungnya, juga secarik surat dari Suho yang akan terus mendukungnya. Di rumah, Suho terus menyelidiki orang yang membantu Jiwon lolos dari hukuman. Suho lalu menemukan nama kafe Kromsan dan menyuap salah satu pegawai agar bisa mendapatkan rekaman CCTV. Saat dilihat, sebelum kejadian, Jiwon bertemu dengan Kim Jun. Di penjara, Sohyun melakukan banyak pekerjaan, namun ia terus melamun. Saat menjahit, ia melihat motif gambar dan kembali teringat dengan Gunwoo. Hingga Sohyun tak sadar, ia pun menangis dan menjahit tangannya sendiri. Napi lain terkejut melihat Sohyun dan berusaha menolong. Sohyun pun dilarikan ke rumah sakit. Dan di saat itulah, pemuda yang sedang magang bernama Kwon Sun-yeol pertama kali melihat Sohyun. Dalam mimpinya, Sohyun bermain petak umpet dengan anak dan suaminya. Ia sendirian mencari, lalu ingatannya kembali ke hari kejadian, jika ia telah mengunci gerbangnya. Dokter bilang pada ibu jika Sohyun depresi karena trauma. Saat ibu menemui Sohyun, Sohyun bilang, "Aku menutup gerbangnya, bagaimana Gunwoo bisa keluar?" Sohyun meronta sambil menyakiti tangannya. Setelah itu, Suho terus mencari tahu dan mengingat saat persidangan. Lalu pandangannya tertuju pada Kim Jun. Keesokannya, Suho menemui Kim Jun. Kim Jun tahu Suho menyuap pelayan di kafe. Suho lalu membahas tentang Jiwon. Kim Jun bilang, "Mana buktinya?" Saat Suho mengungkit masalah korupsi Kim Jun juga koneksinya dengan orang-orang hukum, Kim Jun menunjukkan sebuah video yang akhirnya membuat Suho menjadi ragu-ragu. Berbulan-bulan Suho ingin bertemu, namun Sohyun selalu menolak. Saat Sohyun bersih-bersih, seorang napi bernama Hyungja datang membantu. Hyungja tak tega melihat kondisi Sohyun. Ia merasa Sohyun seperti dirinya di masa lalu. Setelah itu, Sohyun mendatangi Hyungja dan menunjukkan lukanya yang membaik. Sohyun juga memberikan kacamata untuknya. Mereka pun menjadi akrab. Saat Sohyun berjalan, ia melihat anak-anak paduan suara yang dipimpin Sun-yeol dan teringat dengan Gunwoo. Di rumah, Suho terus kepikiran video dari Kim Jun. Suho juga mendapat kontrak rahasia bersyarat dari kantor ABS. Keesokannya, ibu Suho datang menemui ibu Sohyun dan Yuri untuk memberitahu jika Suho akan pergi ke Amerika dan akan memutuskan hubungan dengan Sohyun. Setelah itu, ibu dan Yuri menemui Sohyun dan menceritakan tentang Suho. Yuri pun meminta Sohyun menemui Suho dan menahannya pergi ke Amerika. Sohyun melamun menatap jendela. Saat Suho datang, setelah sekian lama, Sohyun menemuinya. Sohyun memberi selamat karena Suho kembali ke kantor lamanya, lalu berkata jika Suho tak perlu datang lagi. Suho merasa sedih, namun Sohyun merasa ini yang terbaik untuk Suho. Sebagai pembunuh, Sohyun tak ingin Suho dipermalukan.
Ia ingin Suho mencari kebahagiaan baru dan melanjutkan hidupnya. Saat malam hari, Sohyun menangis memikirkan perpisahannya dengan Suho. Dan akhirnya, Suho pun pergi ke Amerika. Bertahun-tahun berlalu, polisi memanggil Hyungja dan memberikan hasil medisnya. Saat duduk, Sohyun mendatanginya. Hyungja lalu menunjukkan gambar tempat yang ingin ia kunjungi. Hyungja juga bercerita jika ia sekarat. Ini ia katakan agar Sohyun tak terkejut saat ia meninggal. Hyungja lalu menunjukkan kasusnya. Ia marah melihat suaminya selingkuh di sebuah rumah, lalu membakar rumah itu. Ternyata api meluas hingga ke rumah sebelah dan menewaskan keluarga tak bersalah. Hanya seorang anak berusia 8 tahun yang selamat. Hyungja ingin minta maaf pada anak itu, namun tak berani. Ia lalu berpesan agar Sohyun menyampaikan surat-surat yang ia tulis pada anak itu. Dan tak lama, Hyungja pun tiada. 3 tahun kemudian, Sunyul bekerja di tempat mobil rongsokan. Dan Kim Jun kini mencalonkan diri menjadi presiden melawan 4 kandidat lainnya. Kim Jun berusaha mengumpulkan keburukan kandidat lain. Namun ada satu kandidat bernama Hyun Min yang tampak bersih. Lalu sekretaris menghubungi Sunyul. Sunyul bergegas pergi ke sekolahan milik Hyun Min. Sekretaris bilang bukti pencucian uang disimpan di brankas. Sunyul diam-diam masuk dan berhasil membuka brankas itu, lalu mengumpulkan bukti-bukti. Saat security memergokinya, dengan cepat Sunyul melarikan diri. Lalu memberikan bukti itu pada sekretaris dan mendapatkan bayarannya. Keesokannya, Sohyun dibebaskan. Sohyun melihat Suho di hadapannya. Saat ia sadar, ternyata orang lain. Sohyun naik bis, lalu Sunyul berpapasan di sampingnya. Sohyun datang ke makam Gunwoo, dan Sunyul ke makam orang tuanya. Sohyun sangat rindu pada Gunwoo. Ia menangis di makamnya. Saat sore hari, Sohyun tertidur dan hujan turun. Sunyul memberikannya payung, namun Sohyun menolak. Sunyul melihat nisan Gunwoo, lalu kembali memberikan payung dan bilang Gunwoo akan sedih melihat Sohyun begini. Nah, itu tadi episode 2 Wonderful World. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.